Harga bawang merah dan cabai masih tinggi di sejumlah pasar tradisional di Magelang dan Tegal. Pedagang pun merugi. Omset mereka merosot hingga 70% akibat kenaikan harga yang mencapai 2 dan 3 kali dari harga normal. Harga sejumlah bahan dapur di pasar tradisional Rejo Winangun, Magelang terus naik. Harga bawang merah naik 2 kali lipat menjadi Rp80.000 per kilogram. Begitu juga dengan tomat naik 3 kali lipat menjadi Rp15.000 per kilogram. Sementara harga cabai masih tinggi di angka Rp98.000 per kilogram. Kenaikan harga 2 hingga 3 kali lipat ini berdampak pada sepinya pembeli di pasar. Pedagang pun terancam merugi. Tingginya harga kebutuhan pokok juga terjadi di Pasar Pagi Kota Tegal. Harga cabai dijual dengan harga Rp85.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tingginya harga cabai sejak sebulan membuat para pedagang merugi hingga 70%. Namun di tengah kenaikan harga cabai dan bawang merah, harga telur ayam perlahan turun menjadi Rp27.000 per kilogram. Meski demikian, harga ini masih di atas harga normal telur, yaitu Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang dan cabai akibat gagal panen karena cuaca yang buruk terjadi belakangan ini. Harga-harga ini diprediksi akan bertambah naik jelang perayaan Idul Adha. Bawang merah langka, Pak. Sama cabai itu karena hujan terus toh. Barangnya juga nggak ada ya? Pada petek nih Pak, pada rusak. Pakan pada naik. Dampak pakan ternak gitu. Kalau penjualan gimana? Ya agak kurang ya. Bulannya sih Kebutuhannya lagi. Kenaikan harga cabai belakangan ini karena gagal panen diserang hama. Di Kabupaten Boyolali, panen petani cabai yang biasanya mendapatkan 50 kg turun menjadi 30 kg. Tak bisa berbuat banyak. Beginilah nasib para petani cabai di Cepogo, Kabupaten Boyolali. Tanaman cabai mereka yang harusnya mulai bisa dipanen terserang hama. Akibatnya, hasil panen turun hingga 40% dari 50 kg, kini hanya 30 kg per 2.000 meter persegi. Parahnya lagi, hama patek ini tak hanya menyerang buah, tetapi hingga ranting dan batang cabai. Tanaman cabai juga diserang jamur akar hingga layu dan mati. Akibat gagal panen dan kualitas cabai menurun, harga jual cabai di tingkat petani cukup tinggi untuk menutup modal mereka. Ini saya tanam itu 2.000 meter. 2 meter. Biayanya berapa Pak untuk Biaya itu tanaman? ya sekitar tenaga kan sendiri Mas, itu 5 juta. 5 jutaan itu untuk produksi ya, biaya produksi. Untuk biaya. Berarti nggak merugi ya Pak Enggak, untuk kali ini? Harganya tinggi ya? Iya. Meski tidak merugi, keuntungan yang didapat tidak banyak. Harga cabai di tingkat petani mencapai Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai yang mulai membusuk atau kering tetap bisa dijual dengan harga Rp7.000 per kilogram. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Meningkatnya wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Grobogan berdampak pada anjloknya harga jual sapi di Kabupaten Grobogan. Bahkan obat-obatan untuk penanganan PMK semakin menipis. Pemkab Grobogan sampai menggunakan dana belanja tidak terduga daerah untuk penanganan kasus PMK. Peternak sapi dari Desa Karangrejo Grobogan hanya bisa mengeluh atas jatuhnya harga sapi di pasaran. Sejak wabah penyakit mulut dan kuku merebak, peminat sapi turun drastis. Meskipun ada, harga tawarnya jatuh. Dari Rp20 juta per ekor ditawar menjadi Rp17 juta per ekor. Pembeli menawarkan rendah karena takut sapi terjangkit PMK. Daripada merugi, peternak sapi memilih untuk tidak menjual sapinya. Padahal biasanya jelang Idul Adha, mereka bisa mendapat untung berkali-kali lipat karena harga sapi yang tinggi bisa mencapai Rp25 juta per ekornya. Di rumah itu harganya tinggi, lalu di pasaran itu mereka sama takut membeli, jangan-jangan ternaknya terserang PMK karena waktunya masih lama, sehingga pedagang menawar dengan seenaknya, ngeri. Pemerintah Kabupaten Grobogan mencatat ada 1.132 kasus PMK dengan wilayah yang paling banyak terjangkit di Kecamatan Gabus. Peningkatan kasus ini membuat Dinas Peternakan mulai kewalahan karena persediaan obat-obatan mulai menipis.
Pemkab Grobogan akhirnya merogok anggaran belanja tak terduga untuk penanganan PMK. Yang berdasarkan dari SE Mendagri dan Inmendagri, kita usahakan untuk pergeseran anggaran dengan menggunakan dana BTT untuk pembelian obat, sarana prasarana, dan operasional petugas. Obat-obatan yang tersisa diprioritaskan untuk sapi yang bergejala, sedangkan sapi yang belum bergejala dan rentan tertular diberi suntikan vitamin. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ada tradisi menarik yang dilakukan warga Desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara untuk merayakan tradisi sedekah bumi. Perang obor, sebuah tradisi di mana para peserta saling serang dengan pelepah pisang yang dibakar. Meski terkena bara api, warga tidak takut menyaksikan tradisi ini dari dekat. Menyalanya api pada daun pisang yang terbungkus pelepah daun kelapa ini menandai dimulainya tradisi perang obor di Desa Tegal Sambi, Kabupaten Jepara. 40 peserta perang obor saling pukul dengan daun pisang dan pelepah daun kelapa yang terbakar. Warga sangat antusias menyaksikan tradisi ini. Mereka bahkan tak takut terkena bara api. Tradisi ini kembali digelar setelah vakum 2 tahun karena pandemi COVID-19. Perang obor adalah bagian dari tradisi sedekah bumi warga Desa Tegal Sambi. Perasaannya gimana? Terhibur? Sekaligus mendoakan saja atas izin Allah kita berdoa sehingga warga Tegal Sambi harapannya terhindar dari bala bencana, semua warganya panennya bagus, kehidupan masyarakatnya baik peternakan, baik perikanan semuanya bisa bagus. Karena bermain dengan api, para peserta harus melindungi diri dengan pakaian lengan panjang dan caping. Dan usai berlaga, para peserta akan dibalur dengan ramuan tradisional berupa minyak kelapa dan bunga mawar yang dipercaya bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Manfaatnya setelah kita main ini kan supaya luka kita ini cepat sembuh. Jadi membuktikan memang survei yang sudah dialami yang terkena luka-luka ini mungkin besok sudah tidak sakit dan hilang dan cepat keringnya. Perang obor berawal dari cerita adanya wabah penyakit yang menyerang hewan ternak warga setempat. Wabah penyakit itu hilang setelah dipukul dengan pelepah kelapa dan daun pisang yang dibakar. Kemeriahan perang obor dapat menjadi potensi untuk menggerakkan wisata desa. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Jepara. Sudah pernah makan tengkleng atau sup kepala kambing? Nah, di Kabupaten Klaten, tengkleng dijual dengan penyajian kepala kambing yang utuh. Jangan takut, coba dulu rasanya. Pasti Anda ketagihan. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau datang ke sebuah warung makan dan di depannya berjajar kendaraan terparkir, wah pasti ramai pengunjung dan jelas lezatnya, ya kan? Beginilah suasana yang Anda temukan ketika berkunjung ke warung tengkleng Dasor Duren yang berada di Kota Klaten. Warung ini menyajikan kuliner unik yaitu tengkleng kepala kambing utuh yang banyak digemari oleh konsumen. Kepala kambing ini diolah dengan resep bumbu yang menjadikannya gurih dan daging empuk. Oh ya, selain tengkleng kepala kambing utuh, warung ini juga menawarkan menu tongseng dan sate kambing. Dalam sehari sekitar 30-40 tengkleng kepala kambing dapat ludes terjual. Seporsi tengkleng kepala kambing utuh ditawarkan dengan harga Rp180.000. Setiap porsinya dapat dinikmati antara 4 orang sampai 5 orang. Di sini penikmat tengkleng bisa memilih juga sajian nasi putih atau nasi kebuli. Potensi pasar saya rasa di Klaten tuh karena pemain kambing itu di Klaten kebanyakan sate ya, sate kemudian tongseng, makanya kami coba menawarkan ke pelanggan, ke customer penggemar kambing itu tengkleng das utuh Pak konsep. Ketika disajikan, aroma harum bumbu begitu menggoda. Sejumlah pembeli mengaku kuliner tengkleng kepala kambing utuh menawarkan cita rasa dan sensasi tersendiri. Pengunjung juga bisa memilih tingkat rasa pedas yang ditawarkan. Awalnya sih ngeri ya, bayangkan ya. Tapi pas lihat, pas ngerasain rasanya nikmat, jauh lebih nikmat daripada tengkleng yang biasanya. Ya.
rasanya kuahnya gurih, terus dagingnya empuk, dan kita bisa request pedasnya. Kalau saya sendiri suka yang buah, pedas banget. Warung makan ini dibuka pada hari Selasa sampai hari Minggu, mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tak hanya dari Klaten, biasanya para pembeli juga berasal dari berbagai daerah, diantaranya Yogyakarta, Semarang, Sragen, hingga Ponorogo, Jawa Timur. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.